Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli ni'matillah. Wa sallallahu alaihi wasallama ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Terima kasih kepada para pendengar semuanya. Selanjutnya kita lanjut lagi kajian kita bersama tentang kitab Al-Fiqhul Wajiz, yang harapannya ketika kita mengkaji kitab ini kita dapat memahami bagian-bagian dan tata cara yang harus kita ketahui dalam fikih-fikih itu tadi. Maksudnya tata cara beribadah yang baik, seperti sholat yang baik gimana, terus bersuci yang baik itu gimana, dapat kita kaji secara paham dan tuntas lah gitu. Karena kitab Al-Fiqhul Wajiz ini kitab yang bagi saya itu ringkas banget, jadinya bisa untuk kita pahami secara mudah lah, tidak terlalu sulit untuk memahaminya, harus berpikir sampai bulat gitu, ndak. Aman, insya Allah aman. Jadi kita ikhtiar saja dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kefahaman kepada kita terhadap apa yang kita kaji hari ini, dan juga Allah memberikan keikhlasan kepada kita dalam apa-apa yang kita lakukan gitu ya. Jadi kita lanjut lagi, kemarin kita sudah menyelesaikan bab muqaddimah. Nah sekarang oleh sang mu'alif, yakni Al-Ustadz Al-Kiai Muhammad Ali Mursyidi Ad-Damawi, itu dilanjut langsung masuk ke bab toharoh kitab tentang bersuci. Jadi kita bacakan aja langsung. Qaulal mu'alif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihima bi asrari ma bi ulumin fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kitab toharoh, tentang toharoh, kitab yang menjelaskan tentang toharoh atau bersuci. Ta'rifut toharoh lughatan an-nadhafah. Jadi definisi toharoh itu bisa kita kaji, bisa kita ketahui dengan dua definisi. Pertama, kita harus tahu dulu taharoh dalam segi lughah atau bahasa. Definisi taharoh dalam segi lughah atau bahasa itu adalah an-nadhafah, ya suci, bersih itu tadi. Taharoh itu bermakna bersih itu secara bahasa. Wal khulus minal adnasil haisiyah, dan juga bersih dari kotoran-kotoran yang itu kelihatan, seperti kotoran, misal kotoran debu, kotoran kotoran hewan lah gitu. Kita bersih dari itu berarti kita toharoh gitu ya. Nah terus katoharoti anil hadas wal khobas, itu seperti toharoh dari hadas dan khobas. Khobas itu najis. Wal maknawiyah, atau dari maknawiyah, jadi bersih dari kotoran-kotoran yang itu terlihat maupun yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu maknawiyah, nek sing terlihat itu seperti hadas dan juga najis itu ya. Nah maknawiyah, toharoh maknawiyah itu seperti apa? Katoharoti anil amrodil qalbiyah, bersuci dari penyakit-penyakit hati. Penyakit hati itu rupanya itu kalau ujbi wal kibri wal hasad wal riya, itu seperti ujub, kibir, hasad, riya, itu harus kita sucikan. Itu makna toharoh secara al-lughah. Nah kalau misal toharoh secara syariat atau toharoh dalam definisi ilmu fikih itu adalah raf'u hadatsin au izalatu najisin, mengangkat hadas atau menghilangkan najis, au ma fi maknahuma, atau sesuatu yang semakna dengan keduanya, au ala suratihima, atau atas hal-hal yang serupa dengan keduanya. Jadi kayak misal yang fi maknahuma itu kayak itu, dan suratihima itu kayak wudu tajdid, itu kan tidak mengangkat hadas, tapi itu termasuk toharoh juga. Karena apa? Karena itu semakna dengan rafu hadas. Jadi dari segi ininya loh, perbuatannya semakna, tapi itu tidak rafu hadas, tidak mengangkat hadas itu tadi. Itu seperti itu contohnya. Lah keterangan ini tadi itu diambil dari kitab Taqriratus Sadidah. Nah, kita lanjut lagi tadi tentang toharoh secara definisi lughah dan definisi
syariat. Nah, kita lanjut lagi, ini wasailu toharoti wa maqasiduha. Jadi wasail bersuci dan maqasid bersuci, menjelaskan itu. Lah, wasail dan maqasid itu artinya apa? Nah, jangan terpaku dengan definisinya, itu sulit nanti. Nah, lebih baik kita itu aja, wasail itu nanti apa aja gitu, nanti kita bisa pahami setelah itu. Lali toharoti arba wasail wa arbatu maqasid. Bagi toharo itu ada 4 wasail dan 4 maqasid. Nah, ini terus fal wasail hiya. Lah, wasail toharo itu seperti apa? Nah, wasail toharo itu alma, turab, dabir, hajarul istinja. Wasail toharo itu air, debu, terus dabir, perkara sesuatu yang itu untuk menyamak itu. Menyamak itu apa? Nanti ada penjelasan lebih lanjut lagi. Terus hajarul istinja dan juga batu itu tadi. Berarti wasail itu mudahnya itu alat bertoharo itu ada 4. Air, debu, dabih atau penyamak, dan juga batu yang digunakan untuk istinja gitu ya. Wal maqasidu hiya. Lah, kalau maqasidnya toharoh tadi kan juga ada 4. Maqasid itu ada al-wudu, ya wudu, wal ghuslu, mandi, wa tayamumu, tayamum, 4 wa izalatun najasah, dan menghilangkan najis, itu maqasid. Jadi wasaili toharoh itu ada 4, wal maqasidu yo ada 4. Wasaile itu berupa air, debu, penyamak, dan juga batu untuk istinja. Lah, maqaside itu ada wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Itu keterangan ini diambil dari kitab Yaqutun Nafis. Nah, demikian itu tadi pembahasan kita tentang definisi toharoh dan wasail maqasidnya toharoh. Nah, kita cukupkan aja untuk mempersingkat waktu, karena kalau kita bentar-bentar itu nanti lebih enak didengarkan gitu ya, didengarkan dan juga didengarkan itu tadi, lebih enak didengarkan itu tadi. Nah, untuk selanjutnya besok kita akan sedikit membaca dan mengkaji tentang bab tentang air. Nah, ini air itu agak jelimet, tapi enak banget kalau bacanya itu menggunakan kitab Fiqhul Wajiz. Ini enak banget ya. Jadi tidak usah khawatir. Yang terpenting semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah SWT itu nikmat berupa kesehatan dan kesempatan dalam mengkaji ilmu-ilmu agama, dan juga dalam mempraktekkan, mengamalkan hal-hal yang telah menjadi syariatnya gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Demikian, wallahi muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.